Yo, selamat datang di channel Quenty Tech. Apa kabar kalian semua? Pastinya semangat terus ya. Jangan malas-malasan mentang-mentang ini bulan puasa, kalian malah puasa setengah hari. Abis sahur tidur, bangunnya jam 12. Minimal ngaca sih bang. Oke, jadi di video kali ini kita akan merakit PC milik subscriber. Dia tuh udah ngebet banget pingin punya PC gaming yang udah bisa rata kanan. Karena sebelumnya saya sudah membuat rakitan yang serupa, yaitu PC i5 generasi ketiga dengan VGA dari Asus, dan dia pingin opsi upgrade dari PC itu. Yaudah, kita gas ke komponen apa saja yang digunakan pada PC kali ini. Sebenarnya saya udah bosen banget sih pakai rakitan Intel generasi ketiga. Kapan tak sekali-sekali pakai Intel generasi ke-12 gitu kan? Dan sebelum kita lanjut ke pengenalan komponennya, ada baiknya buat kalian yang belum mensubscribe channel ini, silakan di subscribe dulu. Karena di channel ini pastinya akan selalu memberikan video-video yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video dari saya. Komponen pertama kita pakai Mobo H61, Mobo budget di kalangan kere hore. Ya benar, motherboard H61 adalah pilihan kaum kere hore berjuta umat. Motherboard Casewing, motherboard andalan EV Brick, motherboard yang paling laris dah tiap tahunnya. Motherboard yang kita gunakan pada rakitan kali ini dari Gigabit GAH61M S2VB3 yang sudah memiliki 6 buah port USB, tapi warnanya ini loh beda dari yang lain. Biasanya tuh warnanya hitam, ini merah coy, merah-merah membanteng. Waduh. Dan seperti biasa motherboard H61 itu hanya support RAM hingga 16GB dual channel. Untuk harga dari motherboard ini berkisar di 350.000. BTW saya beli partnya ini rata-rata di toko lokal ya. Jadi selisih harga kalau beli di Tokped itu kisaran 50 hingga 100.000. Oke, kita lanjut ke prosesor. Kali ini dia minta opsi upgrade dari yang tadinya i5 3470 minta di-upgrade ke i7 3770. Manuk akal. Spesifikasi dari prosesor ini memiliki 4 core 8 thread berkecepatan 3,4 GHz dengan TDP sebesar 77 Watt. BTW kalau kalian pakai prosesor ini ada baiknya motherboard H61 kalian sudah dipastikan menggunakan BIOS yang terbaru biar nggak salah paham. Waduh, kok ini nggak nampil? Padahal kalau pakai prosesor lain bisa. Padahal belum diupdate BIOSnya. Dan itu sepengalaman saya ya. Untuk harga dari prosesor ini berkisar di 600 ribuan, maksudnya 695.000 rupiah. Next yaitu HSF atau pendingin prosesor agar prosesor kita nggak kepanasan kayak kena ajab. HSF yang digunakan pada rakitan kali ini pakai yang standar dari Intel dengan soket 1155, yaitu dengan harga berkisar di 35.000 rupiah. Yang berikutnya yaitu RAM. Bukan RAM yang itu mah wifi saya. Jadi RAM yang kita gunakan kali ini menggunakan RAM dari HyperX Fury. Solid. Berkapasitas 16GB dual channel atau 2x8GB DDR3 berkecepatan di 1600 mHz. Dan karena saya membelinya di lokal itu harga per kepingnya berkisar di 150.000. Jadi kalau beli 2 keping jadinya 300.000. Tapi kalau mau lebih murah lagi kalian bisa membelinya di online shop, itu harganya cukup murah di 139.000 rupiah. Ya anggap aja 140.000 lah. BTW saya udah membuat video vlogging amatiran membeli komponen di lokal sini. Buat link videonya ada di deskripsi. Kita lanjut ke komponen yang paling penting dan juga paling krusial. Si paling penting dah, yaitu VGA. Di sini kita menggunakan VGA dari kubu merah, yaitu RX 580 dari Sapphire Pulse 4GB DDR5. Yang dimana VGA ini tuh rata-rata udah pada bekas mining 2 periode lagi. Jadi kalian harus hati-hati saat membeli VGA RX 580 yang bekas. Karena saya sampai beli 2 kali untuk VGA ini. Harusnya kita pakai yang versi Nitro Plus, tapi karena VGA itu sudah saya retur, dia nggak bisa nampil. Kita anggap aja rusak. Dan setelah dipasang VGA RX 580 yang versi Pulse, barulah dia bisa hidup normal. Jadi ya hitung-hitung gacha. Walaupun spesifikasinya itu lebih tinggi dari yang versi Asus RX 580 2048 SP, tapi kepastian VGA ini tuh mengandalkan keberuntungan. Ya kalau rusaknya pas baru sampai,
Coba pas udah seminggu atau udah berbulanan, gak bisa garansi uang hilang, di servis pun belum tentu awet. Jadi ya kalian ambil yang pasti-pasti aja, beli baru misalnya. Atau kalau beli bekas, tanyakan sedetail mungkin penggunaan VGA ini sebelumnya bekas apa dan udah berapa lama penggunaannya. Buset dah, panjang banget bahas VGA doang. Tapi nggak apa-apa, saya share pengalaman ke teman-teman semua agar tidak mendapatkan masalah yang serupa. Dan untungnya VGA yang kita pakai kali ini normal tanpa kendala, walaupun udah saya push dari buka puasa hingga sahur, bahkan saya sampai bangun tidur dari abis sahur masih hidup. Bang, udah bang, kasihan VGA-nya disisa mulu. BTW harga dari VGA RX 580 ini berkisar di 1 jutaan. Tapi saya dapat di harga 1,1 dari teman saya. Untung aja punya temen ya. Kalau enggak ya nunggu lagi 1 mingguan coy. Dan buat harganya ini terbilang wajar lah, karena di sini tuh harga VGA ini masih di atas 1 juta hingga 1,5. Ya emang sih harga lokal kadang emang tidak masuk akal, tapi itu bisa menjadi pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing gitu kan. Oke lah, kita lanjut ke komponen penting yang kedua, yaitu PSU. Karena PSU itu ibarat jantung sekaligus ginjal, biar komponen kita itu sehat, nggak sakit-sakitan. Jadi disarankan pakai PSU yang sudah memiliki sertifikat 80 plus resmi. Jadi di sini kita menggunakan PSU dari Deepcool PF500 yang sudah bersertifikat 80 plus white. Meskipun masih white, tapi untuk sistem proteksinya ini udah terbilang cukup dan udah mumpuni untuk mengangkat VGA RX 580 yang TDP-nya di kisaran di 185 watt. Jadi nggak bisa sembarangan untuk pakai PSU yang ala kadarnya. Kalau nggak salah saya pernah baca komentar di channel ini ada keluhan VGA RX 580 nggak bisa nampil. Pas saya baca speknya dia pakai PSU dari Aerocool. Yang rumornya ini PSU sering banget banyak keluhannya di forum-forum. Jadi ya ambil yang aman-aman aja, pakai PSU PF500 yang udah sangat direkomendasikan para sepuh. Dan untuk harga dari PSU ini berkisar di Rp550.000 untuk harga barunya, dan itu udah bergaransi loh 3 tahun. Kita lanjut ke komponen pelengkap dari rakitan sebuah PC gaming. Kita pastinya pakai casing yang menggembing RGB. Nggak RGB, nggak party gaming. Jadi kali ini kita pakai casing dari Raptor Sentinel yang udah bonus 4 buah fan RGB, dan casing ini juga udah tempered glass di sampingnya. Jadi ini catatan buat kalian, kalau pakai casing tempered glass hati-hati karena mudah pecah. Terus kalau dibas mainin game dengan preset rata kanan, ada baiknya dilepas aja tutup sampingnya, takutnya bakalan pecah karena perbedaan suhu yang drastis, apalagi kalau ruangan kalian pakai AC. Untuk harga dari casing ini saya beli di lokal itu harganya Rp385.000, tapi kalau untuk harga online-nya itu hanya di Rp370.000. Alasan saya beli di lokal bukan berarti saya nggak mau ambil yang murah. Kalau di total sama ongkir lalu sama estimasinya juga, yang kurang lebih bisa lebih dari semingguan, saya rasa nggak worth sih. Apalagi si pembeli udah ngebet banget coy, pengen PC-nya itu cepet jadi karena ini rakitan first time dia coy. Dan jadi itu dia komponen yang digunakan pada rakitan kali ini. Jadi total keseluruhan dari rakitan kali ini yaitu totalnya Rp3.880.000, dan itu belum termasuk biaya jasa dan instalasi. Gimana menurut kalian komponen dan harga yang digunakan pada rakitan kali ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya yakin banget pasti yang kurang di generasinya yang masih menggunakan AV Brake atau Intel generasi ketiga. Menurut saya sih ya worth aja lah, menyesuaikan kebutuhan. Kecuali kalau kalian kebutuhannya sekelas profesional, pastinya butuh upgrade hampir keseluruhan, pakai komponen dengan teknologi terbaru, VGA-nya RTX dan prosesornya generasi ke-13. Emang ada bang? Ya yang nggak tahu. Kita lanjut ke performa dari PC ini tuh gimana sih? Dan pastinya PC ini udah bisa libas game-game dengan preset rata kanan 1080p dan juga bisa untuk live streaming. Tapi kali ini kita tidak tes live streaming karena si pembeli udah nggak sabar, PC-nya udah mau dibawa pulang, dan juga gamenya nggak sebanyak kayak biasanya ya.
that brought me alive. Oh, like monsters, the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. Took my hands without an alibi. Everything that brought me alive. Oh, we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. Took my hands without an alibi. Everything that brought me alive. Oh, we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi.
Nah, jadi itu dia performa dari PC subscriber kali ini, yaitu dengan budget 3 jutaan. Yang dimana dengan budget 3 jutaan atau lebih tepatnya 3,8 jutaan, kalian udah bisa mainin game-game dengan preset medium hingga ultra 1080 pixel. Semakin kesini kita tuh butuh VGA yang VRAM-nya gede coy. Contohnya aja game-game AAA itu VRAM 4GB itu kecil banget. Paling minimal ya 8GB kali ya, itu pun masih terbilang kecil sih. Cuman itu tergantung kebutuhan kalian masing-masing. Dan apakah PC ini bisa diajak mokel? Maksudnya diajak live streaming? Jawabannya bisa. Kita udah beberapa kali live streaming pakai VGA RX 580 dan rata-rata hasilnya memuaskan walau di settingan OBS-nya yaitu 720p 10.000 kbps. Kalau kalian lebih prefer ke streaming dan juga editing yang membutuhkan encoding mumpuni, ada baiknya kalian upgrade atau ganti VGA-nya ke Nvidia. Karena encoding dari Nvidia itu epic coy. Ya seri GTX 1050 Ti ke atas lah, yang encodingnya nggak lawas-lawas amat. Cari RTX misalnya. Buat konsumsi dayanya ini terbilang gede coy. Dia bisa di atas 200 watt hingga 220 watt saat bermain game berat di settingan rata kanan. Sayangnya nggak saya rekam untuk konsumsi dayanya, jadi ya jatuhnya perkiraan aja. BTW beda PSU beda efisiensi ya. Ya udahlah, segitu aja untuk video kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dislike kalau enggak, subscribe jika kalian belum subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari channel ini. Saya goodbye dan sampai jumpa di lain video. Dadah.